aku minta jabang bayimu, getih jabang bayimu. Oh, kaget mendengar itu kan Narti. Enggak, saya enggak mau, kalau ini saya enggak mau. Lagian bocah belum keluar, enggak mau, ini bocah masih kecil, ini anak saya, kamu jangan minta ini, enggak mau. Kamu mau ngelawan saya? Enggak, pokoknya saya enggak mau. Itu tiba-tiba si nenek itu langsung narik tangannya, cukrek, ditarik kedua tangannya, bangkekannya ya kayak dicekal gitu, tak, kayak dipegang. Narti itu kayak dilarak-larak. Nah, dalam pandangan Tio, Narti itu dilarak-larak, kayak ditarik itu kayak ke sebuah lorong gelap lah ya, dimensi yang entah berbeda. Tapi dalam pandangan Trio, si Narti itu seakan-akan mau masuk ke bolongan tungku itu padahal nggak gede, tapi udah masuk, kepalanya tuh masuk sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di Ayung Horror Story. Seperti biasa, kami akan menyajikan sebuah cerita horor untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman masih bisa terhibur dengan cerita-cerita kami. Sebelum cerita, saya pengen nyapa kawan-kawan dulu yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang sedang dalam perjalanan. Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia. Ya, kami berharap seperti itu. Langsung saja ke cerita. Ini ada sebuah cerita yang datang dari Mas Edo di Pemalang. Mas Edo mengisahkan sebuah peristiwa horor yang dialami oleh saudara sepupunya yang bernama Trio. Kejadiannya tahun 2015. Trio dan istrinya dan juga anak ya diharuskan kembali ke kampung halamannya, tinggal di kampung halamannya setelah selama 6 tahun Trio tinggal di rumah mertua. Hal ini dikarenakan ibunya Trio yang sebelumnya tinggal di rumah kakaknya, ada kakak perempuan, kadang 6 bulan, kadang setahun, nanti tinggal di rumah kakak yang laki-laki, kini harus dirawat sama Trio, harus tinggal sama Trio. Dirawat ya karena sakit. Ibunya Trio itu biasa aktif di beberapa kegiatan ibu-ibu, ada pengajian, ada sosialita ini itu, kemudian harus sakit. Nah, setelah sakitnya itu dilalai ya, sakitnya itu sakit yang bukan sakit biasa, langsung sakit keras. Jadi seperti lumpuh, tidak bisa jalan, tidak bisa aktivitas sendiri. Kedua tangannya ya lemas, kakinya juga lemas. Akhirnya kakaknya itu merasa keberatan, baik Yayu sama masnya itu merasa keberatan kalau harus mengurus ibunya. Akhirnya mereka menemui si Trio kan, "Yo, kamu gantian yang ngurusin ibu yo." "Iya mas, saya ngerti." "Jangan cuma ngerti-ngerti aja, ibu dirawatin baik kebutuhannya ya. Gimana sih ya, kamu juga anaknya kan." "Iya mas, nggak usah ngomong kayak gitu, saya juga mau ngurusin ibu, tergantung ibunya mau apa." "Ndak, ibu tak mau aja, yang penting kamunya siap." "Iya yo," itu yang perempuan ya, Yayunya. "Iya yo, kamu juga harus ngurusin, Yayu udah capek, apalagi ibu kayak gitu nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak ada pembantu, ada juga buat bantu-bantu rumah. Kamu sama Narti sana rawatin ibu." Narti itu istrinya Trio. Akhirnya Trio ya ndak keberatan. "Saya sangat seneng mas kalau bisa ngerawatin ibu." "Yo, jangan cuma seneng-seneng aja, tapi bener-bener dirawatin." "Iya mas, saya mau jagain dengan baik, cuman kan keadaan ekonomi saya seperti ini mas, jadi saya nggak bisa memberikan lebih seperti yang mas sama Yayu berikan ke ibu." "Wah, nggak usah alasan, wong kamu kalau giat bekerja apa ya nanti bisa sukses kayak kami lah. Pokoknya ibu ikut kamu ya." "Di mas, nanti saya beresin rumah dulu yang ada di kampung kita." "Ya terserah kamu." Nah, sejak saat itu akhirnya Trio dan istri serta anaknya itu pindah, bawa ibunya itu ke kampung halamannya. Namun di kampung halamannya kan sudah tidak punya rumah. Dulu ada rumah orang tua, kemudian dibagi-bagi, dijual lagi. Tio masih kecil, belum mengerti hukum, belum mengerti yang namanya uang itu. Terus dibagi-bagi sama kakaknya sama ibunya.
Itu buat modal, mereka katanya sukses ya dari rumah tersebut. Nah ketika pulang ke kampung ya keter ndak ada rumah. Namun memang ada rumah satu, itu rumah peninggalan nenek, tapi kan rumah suwung, rumah sudah lama sekali, rumah tua, kondisinya juga sudah ya bisa dibilang udah nggak enak dilihat. Rumahnya jauh dari ramainya penduduk, agak dekat sawah, agak dekat sungai. Terus ini apa, tembok-temboknya sudah pada ngelupas, kayu-kayunya banyak yang rapuh. Namun nggak ada pilihan lain, masa mau tinggal sama bibinya, apa uangnya, ya nggak mungkin kan. Trio survei ke sana, ternyata ya kondisinya ini memang kurang baik ya, apalagi untuk ibu yang lagi sakit. Namun kalau ngelihat buangan airnya lancar, yang buat isu-isu, airnya juga gede, airnya bagus, ya yang penting air. Kalau rumah yang penting air, masalah yang lain-lain kan nanti bisa pelan-pelan diperbaiki. Akhirnya mulai saat itu trio, istrinya, anaknya yang 5 tahun itu pindah ke rumah neneknya. Sebenarnya trio itu merasa nggak enak sama Narti, karena Narti saat itu pun sedang hamil anak kedua, masih hamil muda, dia perlu udara yang segar, perlu rumah yang bersih, nggak harus repot wirawiri, namanya pindahan gimana sih ya. Namun Narti istri yang baik, dia ngomong sama trio, Mas kemana aja yang penting saya tuh sama kamu, saya istri kamu, saya akan dukung kamu, susah seneng saya yang ngikut. Kalau orang tua saya agak keberatan itu lumrah, gimana saya caranya buat nenangin mereka, yakinin mereka kalau saya ikut kamu itu ya sama kayak ikut sama mereka. Ya tapi saya ndak enak, kamu kan lagi hamil dek. Ndak apa-apa mas, ndak apa-apa, bener saya itu ndak apa-apa. Akhirnya pindahlah mereka di rumah tersebut, mulai bersih-bersih, mulai bebenah. Ndak ada pikirannya trio itu sama Narti kalau rumah tua, rumah yang sudah nganggur lama itu ada berhantu ataupun nanti dihuni sama sosok-sosok gaib di situ. Nggak ada pikiran itu sama sekali. Bagi mereka hantu itu nggak nampak, setan yang seperti itu nggak nampak. Yang nampak itu yang hidup, setan yang hidup, setan yang dalam bentuk manusia, yang sering menyakiti lewat kata-kata, yang sering melakukan tekanan-tekanan lewat perbuatan yang membuat sakit, membuat mereka itu tertekan. Itu yang perlu mereka hati-hati. Bahkan bila mana rumah itu di dalamnya ada kuburan, di depannya banyak kuburan juga tidak apa-apa, karena kuburan itu tempatnya orang mati. Orang mati ya urusannya sama yang di atas, bukan sama orang yang hidup. Itu seperti itu yang mereka yakini ya. Hari-hari mereka jalani di sana, dan sebagai warga baru tapi stok lama ya, artinya karena memang mereka itu aslinya orang situ, ibunya juga asli kelahiran situ, mendengar ada ibunya trio, sebut saja ibunya namanya Saleha ya, ibunya itu datang ke sana dalam kondisi sakit, yang adatnya orang kampung ya pada nengokin mereka itu yo bareng-bareng, kadang 2 orang 3 orang nengokin, bawa jajanan. Terus yang kurang pasnya ya, kurang senengnya di pendengaran Narti itu kan, mbok ya kalau udah sakit-sakit aja, ndak usah ngomongin yang ngarang-ngarang. Tuh kalau ditanyain sama tetangga gitu yang seumuran atau lebih tua, kamu kok sekarang kayak gini sakitnya, ya Allah, wong ayu bisa kemana aja, kok jadi sakit kayak gini. Iya mbah, langsung nangis. Terus kamu yang mandiin siapa? Menantu kamu yang mandiin? Alah, buru-buru mandiin, buru-buru ngerawatin saya itu diacuhkan, kalau nggak anak saya si trio yang ngerawatin ya nggak mungkin, bocah itu bisa apa. Itu ngomongnya ndak enak terus, ngarang-ngarang yang nggak sesuai kenyataan, padahal hari-hari yang ngerawatin Narti, trio, suami itu yang ngerawatin ibunya. Setiap orang yang datang ngomongnya seperti itu. Ya menyakitkan memang buat Narti, untuk Narti itu menyakitkan. Namun dia juga
tidak kaget karena memang dari dulu Trio itu agak dilainkan sama ibunya. Kadang bingung juga wong anak sama-sama anak kenapa perhatiannya itu lebih ke Yayu sama masnya. Kalau Trio itu sering gak diurusin. Wong Trio itu kalau ada masalah keuangan itu apa-apa sendiri. Kalau sakit Nartinya, Trionya ataupun cucunya itu ya, si Ali anaknya Trio, ya buru-buru datang ibunya. Ada ucapan yang gak enak terus. Namun harapan Narti kan kalau udah sakit nanti orang berubah. Nyatanya tambah parah. Dia itu sering ngomong yang gak bagus sama orang yang nengokin beliau. Kadang-kadang sama tetangga. Ya Allah, kayak gini banget ya. Namun ya keadaan yang seperti itu Trio memahami, Trio mengerti kalau ibunya seperti itu. Kadang dia ngomong sama Narti, yang sabar ya dek, ibu tuh ngomongnya seperti itu, sering nyakitin kamu. Gak apa-apa mas, itu wong biasa orang. Kalau menurut saya orang biasa aktif, biasa ketemu banyak orang terus nggak bisa ngapa-ngapain ya. Gimana perasaannya, mungkin lebih emosional, orang bilang sindrom lah ya, sindrom. Jadi saya memahami itu. Makasih ya dek, kamu sudah ngerti banget. Iya mas, oh iya mas, saya pengen ngomong, kata Narti. Ngomong apa? Mas tolong mulai besok saya pengen yang mandiin ibu itu saya. Loh ya biasanya yang mandiin ibunya itu si Trio. Kadang sampai nyalinin baju, kalau nyuapin makan, terus ngeladenin minum, bersih-bersih itu si Narti. Tapi saat itu Narti pengen mandiin ibunya, pengen semuanya Narti. Kamu kenapa ngomong seperti itu Nart? Saya ngeliatin mas itu udah capek banget ngerawatin ibu, nanti malah kerjaan itu keganggu. Tuh lagi ngomong kayak gitu kadang-kadang denger ibunya, moh aku mau diurusin Narti, moh katanya seperti itu. Kata Trio, kamu itu ndak usah repot-repot begitu deh, yang penting urus diri kamu supaya sehat, terus anak kita di kandungan juga sehat. Tapi mas udah nggak apa-apa, aku aja yang ngurusin ibu. Itu ucapnya Trio. Hari-hari dijalani mereka berdua ya banyak susah senengnya, apalagi ya banyak susahnya sih, karena ketemunya kalau ikut sama Yayu sama masnya Trio kan punya duit, ada buat kontrol, buat check up, buat butuh-butuh, pengen belanja apa, pengen makan apa kan ya keturutan. Tapi kalau sama Trio, wong untuk makan sekeluarga kecil itu aja kadang-kadang kurang, harus ngerawatin orang tua yang serewel itu, yang maunya itu keturutan semua ya, jadi beban. Namun ya ini ujian anak, Trio seperti itu. Kata orang tua bilang, wong orang tua yang sepuh, yang sakit itu bisa jadi dalannya surga, bisa jadi dalannya neraka. Kalau memang ikhlas buat ngerawatin ya insya Allah jadi mulyane, jadi selamat besok. Tapi kalau misalnya ngeresula, terpaksa, terus ya marah-marah, ya wes itu jadi dalan keberangas besok ya, jadi dalan nerakanya. Trio sangat takut untuk itu, makanya bersyukur sekali Narti bisa sabar. Nah kejadian kayak gitu itu sering berulang tiap hari, hingga satu waktu Narti itu lagi kurang enak badan, dia agak lelah, namun harus ya bikin makanan untuk anaknya si Ali dan juga untuk ibunya, harus bubur. Wong kemarin itu minta nasi jangan yang perak, mintanya yang lembut, yang bulan, dikasih nasi. Katanya saya mau dimatiin, nasi kayak gini keras, saya mintanya bubur. Itu lagi bubur, tahu-tahu tahu-tahu itu dipanggil sama ibunya, sama mertuanya ya. Narti, itu suaranya masih hebat. Kalau badannya sih nggak bisa ngapa-ngapain, kalau suaranya masih luar biasa. Narti, Rene, sini, katanya seperti itu. Nggih bu, sebentar, jangan sebentar-bentar, sekarang, dipanggil lama sekali.
Ya Narti akhirnya cuci-cuci dulu kan tangan, siapa tahu disuruh mijet atau apa, dia kan cemong atau bau amis masak ikan atau apa ya. Dia kemudian menuju kamar ibunya, nggak jauh sebenarnya. Udah dimarah-marahin, duduk jagong kene, duduk sini, suruh duduk di depan tempat dia itu terbujur itu loh. Ya kan udah biasanya tuh Nabi nggak berani, duduknya juga di ya agak jauh itu ada kursi kecil lah sambil ngeladenin makanan atau minuman, itu disuruh duduk di ranjang. Tumben sekali ibu ngomong seperti itu. Udah jangan risih, duduk sini. Nggih bu, tumben bu, ibu manggil saya ada apa? Halah ya tiap hari yang manggil kamu, kamunya aja yang nggak denger, kamu yang ngacuin saya. Ya Allah, ngomongnya kayak gini terus. Kamu itu mau melarat selawase? Ibunya ngomong seperti itu. Maksud ibu, iya kamu mau jadi orang susah selawase, mau melarat, mau miskin terus. Ya siapa yang mau bu? Lagian saya nggak ngaku saya miskin. Kamu itu miskin, kamu itu nggak punya apa-apa. Trio itu nggak punya apa-apa. Saya pengen makan apa aja nggak keturutan kok di sini. Ya belum ada uang, itu namanya melarat. Nah, terus maksud ibu ngomong seperti ini apa? Kamu itu sebentar lagi jabang bayimu itu tambah gede, kamu bakal lahiran, biayanya banyak, mana mampu Trio buat ngurusin lahiran anaknya. Ya ibu doain bu, masa disepatani kayak gitu? Yang enggak, yang kelihatan seperti itu tuh, tangannya nggak bisa begini-begini, cuman lonjor, cuman ya mulutnya lebih tajam dari silet ya, ngomong seperti itu. Bu jangan ngomong kayak gitu bu, seharusnya Trio didoain, Mas Trio didoain, jangan ngajarin saya yang nampak seperti itu. Wis kutukan bakalan melarat, kamu nggak bakalan bisa biayain kelahiran, ntar bocah kecil nggak bisa mampu makan nasi. Wis sih percaya karo aku, katanya. Ya Allah bu, jangan ngomong kayak gitu, artinya nangis. Jangan nangis, kalau kamu pengen kaya itu gampang. Keluarga kita kayak gini ini mulai miskin, mulai ndak punya apa-apa, karena kita itu udah lalai nggak manut sama leluhur. Maksud ibu apa? Kita nggak jalanin lagi ritual yang dulu udah pernah dijalanin sama orang tua kita dulu. Ya Narti nggak ngerti maksudnya apa, ritual apa kan bu, maksudnya apa bu? Kalau kamu pengen kaya, nggak perlu lama, kamu itu ke belakang sana, duduk di depan tungku, nongkrong nih karena tengguni tungku kue, nongkrong di sana di depan tungku. Memang kalau di area belakang ya, kalau rumah dulu apalagi kan ada area sompang, area yang terbuka, kemudian di sana ya ada dapur, ada kamar mandi, biasanya deket-deketan. Itu memang pakai kompor buat masak hari-hari, tapi kalau lurusan kamar pintu belakang itu memang ada tungku tanah liat lah ya, ada bolongannya 2 depan belakang, agak gede, namun letaknya itu bukan mepet ke tembok, agak ke tengah. Jadi ya kalau dilihat, kalau dari gelap-gelap, saat gelap itu lebih kayak makam, bukan kayak tungku. Wong si Narti aja kalau misalnya masak-masak ya menghindari area itu, bukan apa-apa, takutnya tungku itu kan sudah lama sekali di dalamnya, itu takutnya buat nongkrong ular, buat rumah ular, apalagi belakangnya itu banyak kayu-kayu lapuk, kayu-kayu yang sedianya itu ya buat kayu bakar. Tapi kok ibu ngomong kayak gitu, kalau mau kaya di depan tungku, malam kamu harus datang ke sana, jangan lama-lama, sudah mulai nanti malam kamu ke tungku. Yaudah sana katanya, sana kamu jangan kelamaan di sini, saya ngelihat orang miskin itu males. Itu ibunya ngomong seperti itu. Akhirnya Narti keluar dari kamar sambil merembes mili, banyu matanya mili, nangis. Ya Allah, kok tambah parah, ibu tambah parah kayak gini. Terus ngata-ngatain saya miskin, anaknya sendiri miskin. Katanya kalau mau suruh kaya kok edan banget, suruh nongkrong depan tungku. Emang tungku itu bisa memberi kayak kekayaan apa? Itu mulai dongkol mangkel, hampir hilang kesabarannya sebagai anak kan. Nah, waktu berjalan, kemudian semakin sore, biasanya kalau Trio itu pulang kan jam 4:30, ini mendekati maghrib, suaminya juga belum pulang.
Sampai maghrib juga belum pulang. Sementara si Ali badannya panas. Untung masih ada paracetamol, diminumin lah obat tersebut. Kemudian mengantuk. Pas maghrib Ali tidur. Kepikiran lagi kata-kata pedas dari ibunya, dikata-katain macam-macam. Namun ada kepikiran lagi, ya kalau mau kaya katanya suruh ke depan tungku. Masa sih? Ya tidak percaya seperti itu. Nah, aku sholat maghrib aja lah daripada pikirannya macam-macam. Namun saat itu badannya itu kerasa tidak enak, lemas, persendian, kayaknya ngilu semuanya. Dia itu berjalan ke belakang. Dari kamarnya itu kan di belakang ini ya, ruang tengah. Terus mulai pelan-pelan berjalan ke belakang sambil megangin pinggang. Kerasa banget hari itu. Perutnya juga agak enek. Meskipun belum ada kontraksi di perut ya, karena masih terlalu kecil. Itu area situ agak gelap karena lampunya kan ya watt kecil, temaram ya. Kemudian ngelewatin kamar kosong. Nah, terakhir itu ngelewatin kamar ibunya. Dia itu sempat kaget di sana. Karena apa? Terakhir ibunya bilang, tutup pintunya yang rapat, Narti. Saya nggak mau nanti ada kamu masuk lagi atau ular masuk. Kenapa pintunya terbuka? Yang ngebuka pintu itu siapa? Sementara ibunya nggak bisa jalan, nggak bisa gerak sama sekali ya. Paling mata sama mulut yang bisa gerak, sama bagian leher lah oklek-oklek. Seperti itu toh. Tapi kok kamarnya terbuka? Aduh, mulai merinding Narti kan. Ya tapi mungkin apa saya buka terus nutupnya nggak rapet. Kemudian Narti mulai melewati kamar tersebut. Ya kebuka sedikit. Di sana Narti bisa melihat ibunya, dan ketika melihat ke sana ke dalam kamar, kayak dipentung dia itu kaget luar biasa. Karena apa? Ibunya itu lagi mendelang liatin Narti, seakan-akan dia tahu Narti itu bakalan lewat saat itu juga. Terus dia tersenyum dengan senyuman yang lebih mirip kayak menyeringai lah. Kalau mungkin saya gambarkan seperti itu, tapi tidak bersuara. Seakan-akan dia itu, kamu lakukan apa yang aku inginkan. Sepertinya ngomong seperti itulah. Kemudian Yunarti ya harus butuh kan. Dia terusin ke belakang. Kemudian sampailah ke pintu paling belakang. Nanti setelah pintu itu area terbuka yang namanya sompangan ya. Nanti bagian dapur dibuka selot kayunya. Biasanya agak panjang gitu. Kletak bunyi. Terus bagian bawah pintu itu agak nyangkut sama batu-batu lama itu ya. Ditarik. Kletak bunyi seperti itu. Kan hawa dingin dari luar karena ada area yang terbuka itu langsung dirasakan oleh si Narti. Kok malam ini dingin banget ya, udah maghrib, angin kenceng banget. Emang musim ketiga ya, musim panas kan, kalau malamnya dingin, itu kerasa dingin banget. Nah, itu mendadak dia itu ketika ngelihat area dapur, area sompangan, area belakang itu ada perasaan takut. Begitu saja takut, nggak biasa-biasanya, itu rasa takut banget, dan seperti ada yang nungguin di area dapur itu. Kok aku kayak gini ya, kok aku merinding, kok aku takut ya. Akhirnya dia putuskan untuk, jangan mariban sekarang, siapa tahu Mas Trio sebentar lagi pulang. Dia balik arah, tapi pintunya nggak ditutup. Balik arah, ketika mau melangkah masuk lagi, ada suara yang memanggil namanya. Bener-bener jelas di telinganya dia. Suara yang bukan suara Ali lagi tidur. Suara yang bukan suara mertuanya. Ini suara nenek tua yang mungkin sudah tua banget lah. Narti, seperti itu suaranya. Narti, mungkin seperti itu ya suaranya. Itu dengan nada yang rendah banget. Ya kaget. Kok ada yang manggil saya, kok arahnya dari belakang, di belakang kan gak ada siapa-siapa. Dipanggil sampai 2 kali, yang kedua agak keras, itu seperti mekik di telinga dan langsung ke hati, selut, rasanya di dada sakit. Asli Narti itu pengen segera masuk. Dia
tahu benar kalau di belakang itu nggak ada siapa-siapa. Ini ada yang nggak beres. Tapi entah ada kekuatan dari mana, entah siapa yang membuat kakinya itu untuk melangkah masuk lagi nggak bisa, malah kayak seolah-olah badannya itu diputer dan dia itu, kalau bahasa sininya itu ngenjelek, langsung jalan, cek 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 cek, itu langsung jalan. Dia itu nahan, sebenarnya tangan saya nggak mau keluar, saya nggak mau ke area dapur, saya nggak mau jalan ke sana, tapi kaki itu terus berjalan, benar-benar kayak dituntun atau dipaksa ada yang menuntun. Itu berhenti di depan tungku, jelek berhenti di situ, tungku tanah liat tadi. Berarti di atasnya dia itu di area terbuka ya. Kok aku kesini? Dia mulai sadar lagi, kok aku kesini? Aku kan gak mau jalan ke sini. Nah, bukan cuma itu. Saat seperti itu dia mencium aroma seperti kayu yang terbakar, atau lebih tepatnya aroma arang. Aroma arang lah ya, arang dari kayu tertentu. Dan aroma itu jelas dari tungku tersebut. Pas diperhatikan, seperti ada asap di situ. Ada asap yang ya tipis-tipis lah ya, asap dari situ. Terus dia kan begini, siapa ya yang nabun di situ, yang bakar-bakar di tungku itu? Sementara saya itu pakainya ya kompor, nggak ada orang lain. Ibu sakit, Ali nggak main ke sini, dia nggak bisa membuka area sompangan karena tinggi. Kalau misalnya ke belakang pun minta tolong saya. Narti terduduk di depan tungku. Kebetulan di sana itu kayak ada semacam batu kotak. Mungkin dulunya ya buat menggeni apa ya, buat duduk di depan tungku itu. Dia itu terhenyak, lemas, soalnya lemas, tapi pas pantatnya itu di situ, duduk seperti duduk di depan tungku. Akhirnya lemas, ya takut. Yang manggil saya itu siapa? Terus asap ini yang nyalain kayu itu siapa? Tapi nggak kelihatan ada kayu, nggak ada kayu yang dimasukin ke tungku tersebut. Itu akhirnya saking penasarannya, dia itu agak nunduk, nahan perutnya. Itu di bolongan itu memang ada nyala api atau enggak. Nah, ketika itu dia nengok ke bawah, itu memang nggak ada apa-apa di dalamnya. Bahkan dia nggak menemukan sesuatu yang terbakar, namun ada asap yang memang keluar dari sana. Jadi ya tungku itu kan bolongannya dua, dari arah yang dalam itu keluar asap. Itu aromanya aroma seperti kayu yang terbakar. Nah, ketika dia udah mulai dongak lagi, mulai ngelihat bagian atas tungku tersebut, dia kaget luar biasa karena di belakang tungku itu ada seseorang yang berdiri. Seseorang itu memakai jarit yang model jarit lama sekali itu ya, jarit yang lusuh, jarit yang lusuh. Nah, dia itu tidak berani nengok ke atas, tapi dia sempat melihat di samping jarit, mungkin di bagian pahanya itu ada lengan yang keriput banget, lengan nenek-nenek yang sangat tua, keriput banget dengan kuku-kuku yang panjang. Ya di sana kan ada lampu, apalagi masih maghrib, area terbuka, masih nampak yang seperti itu. Nah, terus duk duk lemas banget, hampir copot. Dia nahan diri supaya saya tetap harus kuat, saya harus kuat. Penasaran, pengen ngeliat ke atas, namun sosok itu bergeser dari belakang tungku itu ke samping, ke arah dia itu, samping dia duduk. Belum berani dia untuk nengok ke atas, maksudnya nengok begini, kamu itu siapa gitu kan. Itu sudah terdengar suara ada suara nenek tertawa. Kemudian dia diberanikan nengok ke atas, begitu dong, yang dia lihat adalah seorang nenek yang sangat keriput, yang sangat renta. Umurannya mungkin ya kalau normali ya lebih dari 100 tahun, mungkin bener-bener sini ini ya kulitnya tuh menggelambir, udah tua, keriput banget. Terus pakaian di atas, pakaian atasnya dia tuh nggak pakai pakaian atas, jadi cuman jarit yang cuman diserel gitu aja di area pinggang. Itu udah tua banget, dan kulitnya itu warnanya nggak seperti orang pada umumnya, karena ada yang orang kulitnya bersih tetap aja seperti itu. Ini kulitnya agak putih-putih, lebih ke biruan begitulah ya, kayak bukan manusia. Rambutnya itu putih botak-botak, serem banget, bener-bener serem banget.
itu melihat yang seperti itu, Narti langsung pingsan. Gubrak, dia jatuh di sana. Narti bangun. Narti merasakan tubuhnya itu begitu berat, pada sakit semua persendiannya. Dia mulai membuka mata pelan-pelan. Kepalanya sangat pening. Ketika mata itu terbuka, sosok yang nampak di pandangan Ibu Narti ya, itu adalah Ali, anak laki-lakinya yang 5 tahun itu. Anaknya langsung berteriak, "Pak, Bapak, Ibu udah bangun Pak, Ibu udah sadar Pak." Itu nggak lama suaminya langsung menghambur ke arah istrinya kan, dipegang tangannya, dipegang keningnya. "Kamu kenapa dek? Kamu kenapa dek? Kenapa kamu pingsan? Kamu lihat apa? Kamu lagi ngapain? Kamu pening ya?" Oh, belum dijawab udah pertanyaannya itu. Mungkin kalau di persidangan itu 76 pertanyaan ya kan, dicecer seperti itu. Mas, udah diem mas, aku kepalanya sakit." "Oh iya, kamu kenapa tadi bisa jatuh di sana?" "Aku capek mas, aku capek." "Tuh kan, kamu kayak gini aja kecapean. Wis, kamu minum ya, kamu minum lah." Diminum air itu 1 gelas besar itu habis, glok 1 tegukan. "Sudah, mas aku pengen bangun." "Jangan, kamu baringan aja dulu." Dikasih bantal agak lebih tinggi, agak tinggi kan ya. Terus, "Li, temenin ibumu nih, Bapak mau bikin teh panas, bikin teh hangat." "Gak usah mas, sini aja temenin saya." "Kenapa mas baru pulang?" "Iya, aku baru pulang." Dilihat muka suaminya itu nampak kusam, nampak sedih. "Mas ada apa mas?" "Udah kamu yang penting kamu sehat aja dulu, nanti mas ngomongnya nanti." Nah, lagi omong-omong seperti itu, padahal ibunya itu kamarnya ya lumayan jauh, tapi orang namanya rumah tua ya, ada obrolan apa juga kedengaran. Itu dari jauh ibunya ngomong, "Suamimu itu dipecat." Itu ngomong seperti itu. "Mas, ibu kok ngomong katanya sampean dipecat?" Suaminya diam, trio diam. "Mas apa bener mas?" Enggak, bohong ibu, enggak, saya enggak diapa-apain." "Mas terus terang aja, untuk kita bicarakan nanti aja, yang penting kamu sehat." "Mas, kamu dipecat." "Bukan dipecat dek, jadi di pabrik itu tempat saya diisi sama adiknya bos, jadi sementara saya jangan berangkat dulu." "Itu sama aja mas, nggak kerja dong mas." "Ya kan nanti kalau dia sudah kerja lagi kan saya masuk." "Udah kamu tenang aja mas, bisa kerja yang lain kok." Itu ucapan Trio seperti itu kan. Kemudian ya malam itu karena penat banget, lelah, Narti pun tertidur. Tengah malam dia terjaga, terpikir kembali ucapan ibu mertuanya ya, "Kamu bakalan susah, kamu bakalan gak mampu ngerawatin anak, suamimu bakalan gak kerja, jadi pengangguran." Nyata, bener-bener nyata. Tapi sampai detik itu pun dia tidak berpikir ibunya itu cenayang atau apa. Tapi ini tentang doa ibu, omongan ibu jadi nyata. Menurut Nardi seperti itu. Yang nyepatani ibunya sendiri, kok tega sekali. Tapi kok ya benar-benar nyata. Baru pas lagi dia mikir kayak gitu, ya Allah, tadi yang ditunggu itu sosok siapa? Dan nenek serem banget kayak gitu. Wah, ngebayangin lagi, dia merinding, dia ketakutan lagi. Dia bangunin suaminya yang tidur di sampingnya, tapi tetap mungkin lelah ya, ndak bisa bangun juga. Nah, kemudian dia itu pengen pipis, pengen ke belakang, tapi ndak berani, ditahan sampai pagi. Nah, ketika suaminya itu berangkat, ya katanya sih mau nyari kerjaan lagi gitu ya. Kembali Narti merawat ibunya, dan ketika menemui ibunya tertawa bener-bener dengan congkak, dengan terkikis, seakan-akan dia itu menang. Wis tak komong, kowe ki bandel, kowe ora percaya karo ibu. Kamu itu nggak percaya sama ibu, iya kan? Suamimu itu dipecat, suamimu itu metu. Narti terdiam, menahan sesek banget di dadanya. "Ini bu, dimakan." Wis, mulai besok saya itu makannya yang enak-enak, saya mau sembuh lagi, saya mau jalan-jalan lagi. Kamu dibilangin gak nurut, bagus, kamu temuin nenek itu. Kaget banget ibunya ngomong seperti itu nih. Si Narti,
nenek itu kok ibu tahu? Aku ngerti kabeh. Aku itu ngerti kamu nemuin nenek itu. Temuin nenek tersebut. Temuin nenek itu, kamu pasti bakalan kaya. Temuin lagi, nggak usah takut. Dia itu yang mayungin keluarga kita selama ini kok. Bu, jangan ngomongin kayak gitu. Nenek itu siapa? Berarti kamu udah lihat ya? Udah lihat. Kamu bakalan kaya. Saya ikut kamu, saya ikut trio. Cuman ketepuk-tepuk tangan, emang nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman kepalanya aja yang edek begini sambil nyanyi-nyanyi. Melihat ibu yang begitu muak sekali. Rasanya Narti pengennya kayak ibunya mati boy. Tapi tidak mungkin kan, dia itu keluar. Masih ketawa terkekek ibunya. Temoni wong tua kui, temoni nenek itu. Kamu bakalan kaya. Hari itu pun sama persis kayak kemarin, lagi-lagi trio pulang terlambat, sampai maghrib pun belum kunjung pulang. Ya, Narti sudah prepare kan, sore-sore sebelum maghrib sudah pipis, sudah buang air kecil. Trio juga si Ali dipastikan gak mau ke belakang kan, dia sudah tidur sore. Pokoknya saya gak mau ke belakang, saya takut melihat nenek-nenek itu. Dan Narti juga masih berpikir itu tidak nyata kan. Namun ketika dia itu mulai ada rasa ya yang semrawut lah, nanti buat periksa gimana hari-hari gimana kalau trio itu tidak kerja, belum dapat kerjaan, mulai terbesit, mulai terdengar lagi ucapan ibunya, kamu temuin lagi nenek itu yang bakal bikin kamu kaya. Entah dia itu yang ngedorong itu apa. Narti itu bangun, bener-bener bangun, ngaco, ngelos. Pokoknya dia itu pengen ke belakang. Ditolak sisi yang lain dalam dirinya itu menolak, jangan turuti itu, jangan diturutin. Tapi yang sisi yang lainnya lebih gede lagi, bahkan kayak semacam ada energi gede, ada sesuatu yang memanggil dari belakang. Dia itu jalan celak. Dia itu jalan celak dari kamar, bahkan tidak sempat nyelimutin anaknya, tidak sempat nutup pintu. Dia itu jalan seperti seseorang yang pengen menemui seseorang yang pengen ditemuin banget lah. Ketika lewat di depan pintu ibunya lagi-lagi tersenyum dan seakan-akan benar temui, jangan tunggu lama-lama lagi. Narti pengen nahan tapi tidak bisa, dia tetap hadir. Dia tetap ke belakang, buka pintu, terus duduk di depan tungku. Dan saat itu Narti kembali mencium aroma seperti kayu yang terbakar. Asap itu lebih tebal dari sebelumnya. Nah, dia sadar sosok itu mungkin bukan manusia, mungkin hantu. Tapi entah ada kekuatan dari mana, seperti dia itu terpanggil, seperti dia itu ya ada yang mengendalikan. Meskipun takut banget, tapi kali ini dia justru kayak ada semacam keberanian yang double kekuatan untuk menghadapi nenek tersebut. Itu muncul benar-benar si nenek tersebut, dan bukan dari arah belakang, bukan dari sompangan dari atas turun terbang, itu enggak, tapi benar-benar jumbul dari tengah-tengah tungku itu. Bersamaan dengan asap itu keluar nenek tersebut dengan wajah yang mengerikan, tua renta, botak-botak, rambutnya putih, itu matanya yang cuman hitam. Itu sambil ketawa, nggak bisa, itu mau lari, sebenarnya mau lari, jantung kayak mau copot, mau lari, tapi nggak bisa, kayak dia itu dikunci di situ. Bocah ayu, bocah bagus, katanya. Bocah ayu, pinter, kowe ngene, kowe pengen sugih, tak gawa mulia, kowe melas banget, kamu itu kasihan banget. Itu sosok itu tahu-tahu sudah ada di samping tungku. Itu mendekati si Narti, bahkan beberapa kali mencoba untuk ngelus rambutnya Narti, tapi Narti menghindar, paling bisanya seperti itu. Kamu kasihan, kamu punya mertua yang rewel, kamu suaminya dipecat, kamu gak ada kerjaan, gak ada uang. Wis sugih, kowe sugih, pasti sugih. Ya, diajarin di situ, dia mendengarkan karena nggak bisa kemana-mana, tapi di dalam pikirannya seakan-akan dia terdoktrin oleh nenek tersebut, suruh ritual sama nenek tersebut. Besok kamu jam segini ya, kesini, kamu jam segini kesini.
ya. Terus kamu itu bawa ayam, digorok di sini ya, digorok di tungku ini, digorok kata-katanya, digorok di tungku ini, dikucurin di tungku ini ya, sama kembang. Terus kayunya dinyalain. Itu habis ngomong kayak gitu, tahu-tahu dia itu lep. Nenek itu di mana? Nggak ada bawa apapun. Loh, kok aku di sini kayak semacam mimpi gitu aja kan ya. Tapi ya dia asli memang ada di situ. Buru-buru kan masuk ke dalam, nggak bisa tidur sampai trio itu pulang. Singkat cerita ya, besok malamnya lagi trio masih sama nyari pekerjaan lagi kan, belum dapat kerjaan. Nah, sebelum malam sih, sore hari itu kepikiran sama ucapannya nenek tersebut. Dia tahu itu bukan manusia, tapi dorongan untuk menuruti kata-kata nenek itu begitu besar, kalah semua pertahanan arti itu kalah. Tapi ayam dari mana? Saya nggak punya ayam. Dilalai itu ya, karena dia duduk depan rumah, udah sore banget. Itu ada pitik kecil, kemanggangan lah ya, ayam yang belum dewasa itu lewat depannya dia. Di tangan itu kayak bener-bener bisa celep gitu. Wow, kayak spesialisasi tukang nyawuk ayam ya, pencuri ayam. Keok, cuman sekali bunyi ya, suaranya masih suara ayam kecil kek gitu kan. Itu terus, loh, kenapa aku tak pegang ayam ini? Itu udah kasih ke saya. Itu ada suara kayak gitu di kepalanya. Itu masuk ke dalam, terus sempat lewat ke pintu, lewat kamar ibunya itu tersenyum di sana, seakan-akan bener, bagus, lakukan itu. Dia langsung ke belakang, ayam itu dia dulu, ambil pisau, ambil kayu beberapa batang ya, dinyalain tunggunya sambil membaca mantra yang sudah diajarkan sama nenek-nenek, entah siapa nenek tersebut, yang jelas bukan manusia lah ya. Sembari itu dia pegang ayam tersebut, digorok, dikucurin darahnya di situ. Itu pas lagi ngucur itu darahnya, terdengar suara nenek itu ketawa, bener-bener ketawa yang di kuping itu gak enak banget. Bener kayak gitu ya, pinter. Wah, setelah itu dia tuh lemas banget. Bahkan kok aku ngelakuin kayak gini, tangannya banyak darah, bahkan gak sampai sempat cuci tangan itu ke kamar mandi, dia langsung ke dalam sama jaritnya sendiri digini-giniin, dilepet-lepetin begini. Terus masuklah ke dalam, terus ya dengan takut, kenapa aku nurutin sosok itu, kenapa aku ini, apa aku udah gila, kenapa aku selama ini yang aku sabar kok aku begini, apa jangan-jangan selama ini aku terpaksa menjalani hidup sama trio, jangan-jangan aku sudah nggak tahan, nggak kuat, aku nggak pengen miskin, jangan seperti itulah ya. Trio datang. Nah, dia ngomong, gimana mas? Belum ada dek. Mas, besok kamu bakalan dapat kerjaan. Itu mulut kayak jalan sendiri, besok kamu dapat kerjaan, besok kamu dapat duit, katanya seperti itu. Singkat cerita, pagi harinya ngeladenin ibunya kembali bahagia. Kamu pinter, nemuin tungku itu, pinter, itu baru anakku, itu baru menantuku. Nah, baru sekitar jam 11 siang suaminya udah pulang. Dek, sini dek, mas mau ngomong. Dek, alhamdulillah dek, mas dapat duit. Itu dikasih duit 50.000. Bahagia banget. Dapat dari mana mas? Terus saya bantu temen dek, ketemu temen lama. Terus ini dikasih 50. Loh, kok cuma sebentar dikasih duit banyak begini mas? Yaudah terima aja. Ya, seneng banget kan, arti seneng banget. Nah, setelah itu suaminya itu ke belakang ya, mungkin buang air, balik lagi. Nih dek, tambahannya itu dikasih 200 lagi. Berarti kan semuanya 250. Mas, ini banyak banget, kamu kerja apa? Enggak dek, ini memang hasilnya 250, katanya buat anak kita. Dia baik banget teman, malah besok mau ngajakin kerja lagi dek. Saya harus ketemu di perapatan, mau dijemput. Teman saya sukses dek. Ya, syukur alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, besok harinya suaminya itu
kembali berangkat dan rada rapi karena bukan kerjaan yang kotor-kotor katanya. Nah itu Narti mulai, kok nyata ya, jadi ada duit, ada rezeki setelah saya itu nurutin omongan nenek-nenek tersebut. Nah setelah hari itu Narti itu intens ketemuan sama tungku itu, sesuatu yang ada di tungku tersebut. Mulai ritualnya makin nambah, orang tuanya makin seneng banget sih, siapa mertuanya, iya bener kayak gitu bener-bener. Nah tumbalnya makin lama makin nambah, dari ayam terus minta lagi daging 1 kilo ya, tapi punya duitnya bisa. Lama-lama minta kambing kecil itu ya, suruh digorok di situ. Perempuan hamil gorok kambing di atas tungku kayak apa ya kan. Nah itu semua aktivitas Narti yang namanya di kampung tetap aja ada ini kan, ada warga yang merasa Narti itu aneh. Yang Narti biasanya itu di tempat tukang sayur itu ngobrol sama tetangganya, Pak, mulai pendiam. Terus kalau ngomong sudah mulai kadang-kadang sok ngaksi, sok tinggi. Itu sampai ke telinganya Trio. Nah itu Trio pun akhirnya menyelidiki apa benar kata-kata warga itu. Apalagi ada yang laporan kemarin itu Narti beli daging 1 kilo di pasar, tapi Trio nggak merasa makan dagingnya dikemanain. Oh ya mas Trio kemarin juga bawa cempe, dituntun cempe itu kambing kecil ya. Siapa? Istrinya jenengan. Wah itu tambah ada yang nggak beres. Cempe itu dibawa buat apa? Anak hamil, orang lagi hamil kan ya. Nah itu dia mulai nyelidik istrinya itu ngelakuin apa, kenapa, mengapa. Satu hari Narti itu kemudian ya malam itu sekitar mungkin jam 11-an, si Trio itu pura-pura main ke tempat teman, ke tempat saudara, padahal itu dia nggak jauh-jauh dari rumah. Ketika dia balik lagi ke kamar, istrinya itu nggak ada. Perasaan itu dia merinding sekali si Trio, dan ini ada yang gak beres, istriku kemana. Pas sudah dia ke belakang, pintu belakang terbuka, Trio ngintip dari sana kan, apa yang dilakukan istriku di sana. Ternyata Trio menyaksikan istrinya di sana itu ngomong sendiri, tapi dengan tungku, di depannya tungku yang memang seperti ada nyala api, di dalamnya keluar asap dengan wewangian kayak apa, kayu-kayu yang terbakar, padahal dia kayak nggak ada kayu yang dimasukin ke sana. Itu ngomong sendiri. Lah kejadian di Narti tersebut sebenarnya dia itu lagi nemuin sosok nenek hantu itu. Dia bilang begini, wis aku sekarang bukan minta kambing, nggak minta kebo, aku nggak minta itu. Sekarang kalau kamu bisa mewujudin ini permintaan saya yang paling hebat, yang paling besar, kamu bakalan kaya selamanya. Aku jadi nyatu sama diri kamu. Apalagi mbah, manggilnya mbah, apalagi mbah, apalagi nih, minta apa lagi? Hehehe, ketawakan. Aku minta bocahmu itu, aku minta bocahmu. Aku minta jabang bayimu, getih jabang bayimu. Oh kaget mendengar itu kan Narti. Enggak, saya enggak mau. Kalau ini saya enggak mau. Lagian bocah belum keluar. Enggak mau, ini bocah masih kecil, ini anak saya. Kamu jangan minta ini, enggak mau. Kamu mau ngelawan saya? Enggak, pokoknya saya enggak mau. Itu tiba-tiba si nenek itu langsung narik tangannya, cukrek. Ditarik kedua tangannya, bangkekannya kayak dicekal gitu, tak, kayak dipegang. Narti itu kayak dilarak-larak. Nah dalam pandangan Tio, Narti itu dilarak-larak, kayak ditarik itu kayak ke sebuah lorong gelap lah ya, dimensi yang entah berbeda. Tapi dalam pandangan Trio, si Narti itu seakan-akan mau masuk ke bolongan tungku itu padahal nggak gede, tapi udah masuk, kepalanya tuh masuk sedikit. Wah Trio langsung loncat lari ke arah istrinya, diraih pinggangnya, ditarik istrinya sampai kelempar, buah gitu kan. Nah itu Trio baru menyaksikan saat itu dia melihat ada tangan renta putih itu keluar dari tungku yang
yang beginilah ya, kayak seakan dia itu lepas dari genggam tangan istrinya. Terus saking dia marah ya, saking takutnya, refleks tungku itu ditendang sama si Trio. Buah, emang kan kalau memang ya dari lempung terus batu bata yang disusun itu nggak terlalu, teksturnya nggak terlalu keras kan, hancurlah, bagian depannya itu hancur. Tungku tersebut masih kurang puas. Di sana itu ada teriakan nenek-nenek, jangan itu seperti itu. Ngambil batu di sekelilingnya si Trio. Siapa kamu, jangan ganggu istriku, dilempar, jubrak, dilempar lagi. Nah, ketika lemparan terakhir, ketika dia ngelempar ini, seakan-akan Trio itu ya gelo, atau dia itu sayang kenapa harus aku lempar ini gitu kan. Karena dalam pandangan matanya ketika dia itu udah lepas tangan begini, yang kelihatan itu bayi merah yang dilempar Trio. Bayi merah itu dilempar ke tungku tersebut. Ada suara bayi ngek, wah, itu kan, di sana itu ngakak. Nah, saat kayak gitu, Trio langsung lemas banget melihat istrinya tersungkur. Aduh mas. Nah, Trio langsung meluk istrinya. Kamu kena sakit banget, perut saya sakit banget mas. Lihat ke bawah itu banyak darah yang berjajar, perut yang mulai membesar, 5 lebih lah, udah mulai besar itu, nggak ada kempes sama sekali, perutnya hilang. Wah, langsung dibawa ke rumah sakit kan malam-malam. Tetap saja menurut dokter ya seharusnya nggak begini, aneh, harusnya nggak begini, apakah ini hamil kebo atau apa kan, tapi tetap kejadiannya nggak seperti ini. Kemudian Trio ngubungin temennya, suruh dibawalah istrinya ke ya seorang tua, seorang aki-aki. Ya dulu katanya guru di pesantrennya temennya itu. Terus dia bilang, ini keluarganya kamu Mas Trio itu apa namanya, sudah ada turun-temurun, ada perjanjian sama sosok ya setan, sosok iblis yang berdiam di arah dapur dan sering itu ada di tungku. Nah, Mbak Kiai, emang itu siapa, sosok siapa? Ya sepengetahuan saya, dalam penglihatan saya itu dia dulu dari zaman kuna bahla itulah ya, perempuan sakti. Dia itu nggak bisa mati, kalau dipotong-potong tubuhnya itu ya selalu nyatu lagi. Namun bisa dikalahkan karena waktu itu kan ada ya pejabat di masa itu, terus suaminya itu digoda sama perempuan tersebut. Namun ada yang bisa ngalahin, ya syaratnya tubuhnya itu dipisah-pisah. Nah, itu hatinya si perempuan itu dibakar di situ, di tungku itu, dengan ya dibacain macam-macam, kayak semacam ada yang tertinggal lah, ada kutukan yang tertinggal. Ya sudahlah mas, nanti itu urusan saya lanjutannya, kata si aki-aki tersebut. Yang penting istrimu selamat. Nah, akhirnya kan beralih ke istrinya si Trio. Kamu itu yang ngajarin siapa? Kamu itu kayak gini itu kata siapa? Itu ngomong ibu mas, yang nyuruh ibu. Mulai kapan? Katanya, ya mulai sebulan yang lalu, ya sebulan lebih lah. Sebulan lebih yang nyuruh ibu. Iya, kamu gila atau gimana? Trio ngomong seperti, loh, kenapa ngomong seperti itu mas? Kenapa kok ngomong ke saya kalau saya gila? Ibu itu yang nganterin kita loh. Nganterin kemana? Ibu kan ngikut Yayu lagi, katanya nggak betah sama kita. Mana mungkin ibu sebulan setengah yang lalu itu nyuruh kamu, tiap malam nyuruh kamu. Enggak mas, ibu yang nyuruh. Kamu sadar, istighfar. Sudah mas Trio, ini udah memang di luar kendali istrinya jenengan. Maksudnya gimana Mbak Yai? Ya ibunya jenengan yang nyamar jadi nenek-nenek tua itu sama yang ibunya jenengan itu ya sosok yang sama sebenarnya. Jadi kayak di alam bawah sadarnya istrimu udah dikendalikan begitu untuk semuanya terjadi pantas. Ya Allah, sini deh, ya Allah, kamu kok bisa kayak gitu kan? Nah,
Kejadian itu pun sangat membekasi buat trio, harus kehilangan bayinya, dan ada yang sampai seperti itu dialami oleh saudaranya Mas Edo. Kemudian sejak saat itu trio pun pindah, bukan menempati rumah itu lagi, terus pindah ngontrak. Beneran ya ndak lama ya sempat nginep di rumah bibinya, terus ada kerjaan di Purwokerto, pindah. Sejak saat itu pindah ke Purwokerto dan ndak pernah kembali lagi ke rumah tua itu sampai saat ini. Tapi konon katanya rumah tua itu ya udah jadi sawah atau dikelola siapa lah ya. Ini ada kisah horor yang pernah dialami trio sama Mbak Narti ya. Ini sebuah cerita dari Mas Edo. Kelanjutannya memang katanya diberesi sama Mbak Yai tadi, udah disegel, entah apanya kan kurang paham ya Mas Edo. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semuanya, dan mohon maaf saya bila mana dalam penyampaian, bila mana saya dalam menarasikan cerita ini kurang berkenan di hati, di mata, telinga dengan semuanya. Ini keterbatasan saya pamit. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.